Selamat pagi teman-teman semua. Kita mungkin baru pertama ya ketemu ya. Ada berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah Statmat 1 di kelas ini? Ada 40 Bu, termasuk satu orang mahasiswa PMW. Oh gitu. Ini sudah hadir semua yang 40 ya. Satu orang belum hadir ya. Jadi untuk mata kuliah Statmat 1 ini kemarin sudah diampu oleh Bu Kori ya untuk sebelum UTS, kemudian sesudah UTS ini akan dilanjutkan oleh Ibu. Materinya di sini yang sudah diajarkan itu bab 4 ya, Fauzan ya. Iya Bab Bu, 4 belum sampai selesai ya, sampai tapi joint ya. distribution Bu. Oh, joint distribution. Oke ya. Kita di sini distribusi bersyarat. Jadi kalian sudah mempelajari tentang distribusi gabungan untuk distribusi kontinu, distribusi diskrit, dan juga distribusi marginal ya. Eh, Kemudian di sini dari distribusi-distribusi gabungan, distribusi marginal, kita bisa menghitung distribusi bersyarat. Jadi kita mengingat kembali untuk peluang bersyarat, peluang dari kejadian A bersyarat B, artinya ini kejadian B sudah terjadi ya. Maka di sini dapat dihitung dari peluang A iris B dibagi peluang B. Atau sama dengan kalau kejadiannya ini saling bebas, maka sama dengan peluang A kali peluang B dibagi peluang B. Jadi peluang bersyarat A dengan syarat B, jika kejadiannya saling bebas, maka sama dengan peluang A. Misalkan di sini kita gunakan untuk suatu kejadian peluang T sama dengan T kecil. Jadi peluang kejadian peubah acak T sama dengan nilainya T kecil. Dengan syarat X, kejadian X nilainya adalah X kecil. Ini sama dengan peluang gabungan dari X sama dengan X dan T sama dengan T dibagi peluang X sama dengan X. Atau di sini dinotasikan dengan FXT dibagi Fx. Fx ini peluang marginal. Jadi kita definisikan peluang bersyarat dari misalkan ada kejadian X1 dan X2, ini bisa berupa peubah acak diskrit atau peubah acak kontinu, di mana kita bisa mencari peluang gabungannya, maka peluang bersyarat dari X2 jika X1 terjadi, ya. Di sini peluang bersyarat X2 jika kejadian ubah acak X1 itu muncul X1 nilainya. Itu didefinisikan sebagai Fx2 bersyarat X1 sama dengan peluang gabungan X2 X1 dibagi peluang marginal F1 X1. Jadi misalkan di sini peubah acaknya itu peubah acak kontinu. Jadi setiap individu kita mengambil dua peubah acak. Misalkan di sini X1-nya adalah tinggi badan mahasiswa. Ya. X2-nya adalah berat badan mahasiswa, misalkan ya seperti itu. Jadi satu individu itu diambil data berupa dua variabel acak, misalkan X1 adalah tinggi badan, X2 berat badan. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa peluang bahwa tinggi badan mahasiswa itu sama dengan
160 jika diketahui bahwa X2-nya tadi berat badan ya. X1-nya adalah tinggi badan. Berapa peluang berat badan mahasiswa adalah 60 jika diketahui bahwa tinggi badannya adalah 170 misalkan. Jadi ini merupakan X2 dan X1 itu merupakan nilai yang diberikan, yang diketahui gitu. Beda dengan X1 besar atau X2 besar, ini masih merupakan variabel, ya, variabel acak. X1-nya adalah tinggi badan, X2-nya adalah berat badan. Sedangkan di sini adalah suatu nilai, nilai dari berat badan jika diberikan tinggi badan mahasiswa, berapa peluangnya. Ini sama dengan peluang gabungan diberikan X1 dan X2 dibagi peluang marginal dari X1. Jika di sini F1 X1 lebih besar dari 0. Begitu juga kita bisa mengetahui peluang kejadian X1 diberikan X2. Jadi peluang misalkan berapa tinggi badan mahasiswa, misalkan tingginya adalah 165 jika diberikan berat badannya adalah 55. Misalkan seperti itu. Jadi ini dimasukkan suatu nilai tertentu dari variabel acaknya, yaitu sama dengan peluang gabungan X1 X2 dibagi peluang marginal F2 X2 dengan syarat F2 X2 lebih besar 0. Ya. Jadi ini suatu peluang itu pasti nilainya lebih besar 0, lebih kecil 1, dan tidak sama dengan 0. Ya. Peluang bisa sama dengan 0, tapi di sini karena dia merupakan penyebut, jadi tidak boleh 0. Jadi F2 X2 harus lebih besar 0. Tentu saja batasannya di sini lebih kecil sama dengan 1. Ya, jadi ini diperoleh persamaan 452. Misalkan di sini variabel X-nya adalah ubah acak diskrit. Kalau diskrit kan kita bisa menghitung ya, menggunakan sigma. Jika dia kontinu, ubah acaknya kontinu, maka di sini sebagai peluang bersyarat yang dinyatakan dengan peluang kepadatan peluangnya di sini dihitung sebagai berikut. Jadi dia berupa suatu interval ya. Kalau pada diskrit kita mungkin bisa menyatakan suatu nilai tertentu X2 sama dengan suatu nilai X2. Tapi untuk kontinu, maka perubahan acak X2-nya ini berupa suatu interval. Jadi peluang X2 pada interval A sampai B jika diberikan nilai X1 sama dengan X1. Yaitu sama dengan integral dari AB dari peluang bersyarat Fx2 diberikan X1 dx2. Ini sama dengan peluang gabungan dibagi dengan peluang marginalnya. Peluang marginal dari X1 kita mengintegralkan peluang gabungannya dibagi pada X2, sepanjang X2. Kemudian ini juga sama. Jadi kita menghitung peluang marginal F di X2, peluang bersyarat Fx2 diberikan X1 dx2, maka kita bisa menghitung dari persamaan ini, persamaan di atas, itu sama dengan 1/4 peluang marginal kali peluang gabungan. Ya. Jadi integral min tak hingga sampai tak hingga, peluang bersyarat F X2 diberikan X1, itu sama dengan tadi peluang gabungan dibagi peluang marginal.
Kemudian di sini peluang gabungannya diintegralkan terhadap X2. Ini sama dengan peluang marginal dari X1, yaitu sama dengan 1. Kemudian di sini bisa diperluas untuk vektor yang lebih dari 2. Ya, misalkan X itu vektor peubah acak X1, XR, sampai XK. Ya, kita bisa mengukur ya, untuk setiap individu itu variabel-variabelnya bisa lebih dari 2. Misalkan tinggi badan, berat badan, kemudian apalagi mungkin IPK, atau mungkin apalagi jarak rumah dan sebagainya ya. Sehingga di sini untuk suatu individu kita dapat mengukur peubahnya itu lebih dari 2. Kemudian peluang gabungannya bisa dicari. Di sini X2-nya, misalkan X ini dibagi menjadi X1 dan X2. Jadi vektor X1 terdiri dari X1 sampai XR. Vektor X2 terdiri dari XR plus 1 sampai XK. Nah, kita ingin mengetahui di sini kejadiannya bukan hanya satu nilai, tapi di sini X1-nya merupakan vektor. Ya. Sehingga di sini peluang bersyarat F X2 diberikan vektor X1, masing-masing ini adalah vektor yang memiliki nilai-nilai tertentu untuk satu individu, maka ini sama dengan peluang gabungan dari X dibagi peluang marginal dari X1. Untuk Fx1, X1 lebih besar 0 ya, tentu saja. Sebagai contoh di sini peubah acaknya ada 3. Nah, peubah acaknya ada 3, ini bisa digambarkan dalam ruang dimensi 3. Misalkan di sini peubah acak X1, X2, dan ini adalah peluang gabungannya. Maka di sini peluang bersyaratnya ini adalah pada interval X3 dari A sampai B ya. Maka peluang bersyaratnya bisa digambarkan pada garis yang berbayang ini. Sini diberikan contoh ya, teorema jika X1 dan X2 peubah acak dengan fungsi peluang gabungan Fx1, X2 dan peluang marginalnya adalah F1, X1 dan F2, X2, maka peluang gabungannya dapat ditulis sebagai peluang marginal kali peluang bersyarat. Ya, jadi peluang marginalnya di sini F1, X1 kali peluang bersyarat F2 bersyarat X1. Kalau peluang marginalnya F2, X2, maka dikalikan peluang bersyaratnya F1, Fx1 bersyarat X2. Jadi kalau X1 dan X2 saling bebas, tadi peluang bersyaratnya sama dengan Fx1 ya, X2 bersyarat X1 bersyarat X2 itu sama dengan Fx1. Sehingga di sini bisa dinyatakan kalau X1 dan X2 saling bebas, maka di sini dapat ditulis peluang gabungan Fx1, X2 sama dengan F1, X1 kali Fx2 bersyarat X1. Ini sama dengan F1, X1 kali F2, X2. Ya, kalau dia saling bebas. Begitu juga di sini sama dengan F2, X2 kali F1, X1. Ini notasi-notasi ya. F, Y bersyarat X. Di sini juga bisa ditulis FY bersyarat X dari Y. Jadi untuk
indeksnya di sini diperhatikan. Kalau dia sudah menggunakan indeks, berarti di sini merupakan peluang bersyarat. Walaupun di sini dalam kurung itu Y bersyarat X, di sini dalam kurungnya Y saja. Contoh misalkan peubah acak X dan T pada contoh 443, eh, peluang bersyarat dari T diberikan X sama dengan X, itu adalah FT bersyarat X sama dengan peluang gabungan dibagi peluang marginal. Ini pada contoh 443 mungkin kalian bisa back lagi di sini eh, variabel ajaknya masing-masing dan distribusinya yang bisa dilihat untuk T dari X+1, X+2, dan seterusnya. Contoh 452. Boleh dibacakan? Fauzan mungkin? Contoh 452. Baca bahasa Indonesia ya, Bu. Ya, dalam bahasa Indonesia aja. Em, Baca dulu aja sebentar. Baik, Bu. Sebuah tanah datar adalah dalam berbentuk segitiga siku dengan batas selatan sepanjang 2 mil dan batas timur sepanjang 1 mil. Lihat gambar 4.5. 4,5 Yes. ya, ini ya Ya, segitiganya. Oke, 2 dan 1, selatan dan timur. titik di mana eh, titik di mana Biji. dia itu darat adalah yang is of interest, maksudnya itu yang difokuskan gitu. Di, Eh, Asumsi berikut akan dibuat. Eh, Karena kan biji-biji tersebut mendarat di dalam batas-batasnya, koordinat-koordinat X dan Y itu terdistribusi uniform em, di atas permukaan segitiga tersebut. Dengan kata lain, pasangan X, Y memiliki memiliki PDF bersama gabungan yang konstan fxy sama dengan c lebih dari 0 untuk titik di dalam batas-batas dan 0 di luar batas-batasnya. Dengan sifat 4.434 kita mempunyai c sama dengan 1. Lalu untuk PDF marginal dari X dan Y adalah sebagai berikut. F1X sama dengan integral dari 0 sampai X per 2 dy sama dengan X per 2 dengan X itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil daripada 2. Lalu F2Y sama dengan integral dari 2Y sampai 2 dx sama dengan 2 kali 1 min Y dengan Y-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Lalu PDF kondisionalnya dari Y itu PDF kondisional dari Y given peluang X, bersyarat. peluang bersyarat dari Y terhadap X sama dengan X adalah FY X sama dengan 1 per Bersyarat X X. per 2 sama dengan 2 per X dengan Y lebih dari 0 kurang dari X per 2 dan 0 di lain otherwise di lain tempatnya jika tidak memenuhi. This means that condition ini berarti bahwa kondisi kondisional di pada X sama dengan X Y itu distribusi uniform 0 X per 2. Ya, udah. Mungkin ganti temennya. Coba kasih.
Yang mau membacakan? Rafina Aulia. Rafina, ada? Ya, Ya, kamu lanjutkan tadi dari Fauzan. Dimulai di sini, bukan possible. Oke, silakan. Ada, Rafina? ya bermaksud yang hilang-hilangan. Ya. Hmm. Eh, inter- interpretasi satu interpretasi yang sah itu eh, Salah satu interpretasi dari hasil tersebut adalah ya maksud sebagai berikut. salah satu interpretasi yang mungkin dari hasil berikut ini, misalkan kita bisa mengamati koordinat X, tetapi tidak dapat mengamati koordinat Y-nya. Jika kita mengamati bahwa X besar sama dengan X kecil, maka masuk akal untuk menggunakan informasi ini dalam menentukan probabilitas kejadian yang berhubungan dengan Y. Jadi jika kita mengamati X besar ini 0,5, maka probabilitas bersyarat bahwa Y besar berada dalam interval tertentu, katakanlah 0,1 hingga 0,7 adalah seperti yang ada di gambar ini. Peluang 0,1 Integral, lebih, oh ya, in- integral oh, peluang, ya. integral integral dengan batas bawah 0,1 hingga 0,7 dari F peluang Y 0,5 dy itu sama dengan integral dengan batas bawah 0,1 hingga 0,25 kita dapat 4 dy, hasil akhirnya 0,6. Kenapa jadi 0,25? Kamu tahu nggak? 0, Ini ya, batas atasnya 0,7. Ini 0,25. saya kurang tahu Ibu kenapa jadi 0,25. Coba lanjut bacaannya di bawahnya. Sesuai penjelasan di bawah itu, di mana perubahan batas atas karena fx-nya sama dengan 0 jika x-nya 0,5 dan y-nya lebih dari 0,25, kita bisa lihat dari gambar 4.5, probabilitas bersyarat dapat memasukkan informasi semacam itu. Ya, karena di sini di atas 0,25, di sini peluang bersyaratnya sama dengan 0. Ya, untuk Y lebih besar 0,25, peluang bersyaratnya sama dengan 0. Kamu bisa lihat pada gambar di sini. Ya. Untuk X diberikan 0,5, kan tadi X-nya diberikan 0,5. Y-nya dari 0,1 sampai 0,7. Nah, di sini dari 0,1 sampai 0,7 ada yang memiliki fungsi peluang atau ada yang memiliki fungsi peluangnya 0. Jadi di atas 0,25 di sini fungsi peluangnya 0,
sehingga batas untuk Y-nya adalah 0,1 sampai 0,25. Ya. Oke. Lanjut. Rafina, boleh lanjutkan. Jadi di sini kalian juga bisa menghitung peluang Y dari 0,1 sampai 0,7. Kalau di sini peluang bersyarat, di sini peluang saja. Peluang Y pada satu interval. Jadi integral lipat 2 dari keseluruhan fungsi gabungan fxy, dx, dy. dx-nya, nah, dx-nya itu adalah suatu garis ya dengan persamaan Y sama dengan X per 2. Jadi kalau digunakan Y dari 0,1 sampai 0,7, misalkan kita membuat Y sebagai fungsi dari X, ya, maka kita gunakan batas untuk X-nya itu, atau di sini batas untuk dx. Batas untuk dx kan berarti yang horizontal ya. Yang horizontal itu batasnya di sini X sama dengan Y per 2. Jadi Y per 2 sampai 2 untuk X-nya. Jadi di sini X-nya 2Y sampai 2. Sorry, bukan Y per 2, tapi 2Y sampai 2. Y-nya dari 0,1 sampai 0,7. Dapat dicari. Ini adalah peluang marginal dari Y. Ya, untuk integral ini, peluang marginal dari Y terhadap dy, peluang marginalnya sudah dihitung, yaitu 2 kali 1 min Y, berarti diperoleh integralnya 0,72. Interpretasinya tadi sudah dijelaskan, jadi ini contohnya, ini adalah suatu daerah berbentuk segitiga. Batas selatan di sini 2 mil, batas timurnya 1 mil. Jadi membentuk segitiga siku-siku. Kemudian ada suatu biji-bijian yang terbang dan dia akan mendarat pada lahan tersebut. Diasumsikan di sini peluang mendarat di semua titik pada lahan itu sama. Sehingga X dan Y berdistribusi uniform. Artinya peluang dari setiap XY pada area tersebut memiliki peluang yang sama untuk didaratin dari biji-bijian tersebut. Jadi kalau dia uniform, maka dapat ditulis peluang gabungannya adalah suatu konstanta yang lebih besar 0. Kemudian di sini dari sifat peluang, jadi integral dari fxy dx dy harus 1 sama dengan 1, peluang keseluruhan harus sama dengan 1, maka diperoleh C-nya sama dengan 1. Sehingga di sini peluang gabungannya adalah fxy sama dengan 1. Nah, jadi di sini peluang marginalnya adalah fxy dy untuk peluang marginal terhadap X. X-nya dari 0 sampai batas Y-nya dari 0 sampai X per 2. Kalian bisa melihat untuk batas Y pada segitiga siku-siku ini dari 0 sampai X per 2. Sehingga diperoleh peluang marginalnya adalah X per 2 untuk X dari 0 sampai 2. Sekarang peluang marginal untuk Y itu adalah FKP gabungannya adalah 1, integral 2Y sampai 2, 1 dx. Jadi batas untuk dx-nya 2Y sampai 2, kalian bisa lihat ini garis X sama dengan 2Y. Kalau kita ambil horizontal ke kanan, berarti garisnya itu batas kirinya adalah 2Y, batas kanannya adalah 2. Jadi di sini
integral 2y sampai 2, 1 dx diperoleh 2 kali 1 min y untuk peluang marginal dari y. Untuk y dari 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kalian bisa menghitung peluang bersyarat. Peluang bersyarat y jika diberikan x. Jadi peluang gabungannya tadi sama dengan 1 kali peluang marginal dari x, yaitu x per 2 atau 2 per x. Untuk y dari 0 sampai x per 2. Interpretasi dari peluang marginal atau peluang bersyarat ini adalah kita bisa mencari peluang dari y jika diketahui x-nya. Jadi x-nya di sini diketahui atau diberikan ya. Misalkan nilai x-nya itu sama dengan suatu nilai tertentu. Berapa peluang bersyarat untuk y pada satu interval untuk x-nya itu 0,5 misalnya. Ya. Jadi misalkan di sini ditanyakan y-nya 0,1 sampai 0,7 untuk x sama dengan 0,5. Kita harus melihat ke gambar ya. Atau di sini mungkin x-nya 1 misalkan. X-nya 1, y-nya misalkan di sini peluang y dari 0,1 sampai 0,7 diberikan x sama dengan 1. Ya. Di sini tidak mungkin y-nya itu dari 0,1 sampai 0,7 jika x-nya sama dengan 1. Ya. Kalau x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan setengah. Nah, berarti ini adalah pertama-tama kita tuliskan seperti ini. Nah, y-nya tidak mungkin 0,7. Y-nya adalah kalau x-nya 1, substitusikan ke sini 0,5. Peluang bersyarat y diberikan x dy. Ya. Kita bisa mencari menggunakan peluang bersyarat. Ya. Peluang bersyarat ini bisa dihitung di atas. Berarti di sini kalian bisa menghitung. Ini adalah peluang gabungannya. 1 dibagi peluang marginal dari x. Peluang marginalnya itu adalah peluang marginal dari x itu x per 2. Ya. X per 2 dy. X-nya adalah 1, jadi ini 1 jadi ini integral 2 dy itu berarti ini 1 min 0,2 ya 0,8. Jadi kita bisa menghitung peluang dari y pada satu interval jika diberikan nilai x-nya. Sedangkan di sini adalah peluang untuk y dari 0,1 sampai 0,7. Ya. 0,7-nya di sini adalah titik di sini 0,1 sampai 0,7 berarti area ini ya. Area pada berarti 0,1 sampai 0,7 y-nya berarti area pada apa ini? Limas ya. Bentuk apa ini? Ya, limas ini kita mencari integral lipat 2. Seperti di sini ya, dihitung di sini. Kalian bisa melihat peluang y dari 0,1 sampai 0,7. Kita hitung dulu integral lipat 2 fxy dx dy.
baru kita substitusikan batas untuk dx. Batas untuk dx paling kiri adalah 2y, paling kanan adalah 2. Jadi 2y sampai 2 untuk dx-nya. Batas untuk dy, dy-nya bukan dari 0 sampai 1 ya, tapi dari 0,1 sampai 0,7 di sini. Jadi areanya yang di sini, di dalam area sini ya. Ini adalah peluang Y dari 0,1 sampai 0,7, yaitu menyatakan luas daerah ini. Luas daerah yang dibatasi oleh 4 garis ini. Kemudian bisa dihitung, hasilnya adalah 0,72. Contoh kedua, misalkan diketahui fungsi peluang gabungannya adalah fxy, x plus y, untuk x 0 sampai 1, y 0 sampai 1. Jadi ini daerahnya berupa persegi ya, dengan masing-masing sisinya 1, 1, 1. Untuk x di antara 0 dan 1, maka peluang bersyarat y diberikan x sama, ini rumusnya adalah peluang gabungan dibagi peluang marginal. Peluang gabungannya di sini adalah x plus y. Kemudian kalian mencari peluang marginalnya di sini. fxy dy untuk f1x dari 0 sampai 1. Berarti ini ya, diperoleh di sini. Untuk y-nya dari 0 sampai 1 diperoleh x plus setengah. Sehingga kita bisa mencari peluang Y dari 0 sampai 0,5 jika diberikan X 0,25. Yaitu sama dengan integral untuk Y-nya dari 0 sampai 0,5. Ini masih masuk ke dalam interval. Kemudian dikalikan peluang FKP bersyarat Y diberikan X. Untuk X-nya 0,25, jadi ini X-nya diganti 0,25 dy. Ya. Diperoleh sepertiga. Tahapan-tahapan perhitungannya ini. Itu adalah peluang bersyarat. Sampel acak, himpunan dari peubah acak. Ya. Himpunan dari peubah acak X1 sampai Xn itu dinamakan sampel acak berukuran N dari populasi dengan FKP-Fx dan peluang gabungannya adalah memiliki bentuk seperti ini. Fx1, x2, xn sama dengan perkalian fx1 kali fx2 kali fxn. Jadi di sini penjelasannya bisa dibaca ya. Misalkan x itu menyatakan waktu hidup dari lampu ya. Maka fx itu menyatakan FKP ya, FKP dari x ya. Jadi kita bisa menyatakan di sini membuat eksperimen. Eksperimennya di sini misalkan ada N percobaan. Ada N percobaan, kemudian di sini kita mengambil dari N percobaan tersebut, mengambil N bola lampu misalkan ya. N itu misalkan dari suatu produksi bola lampu yang diproduksi oleh pabrik, kita mengambil 5 bola lampu. Kemudian kita ukur waktu hidupnya dari masing-masing bola lampu itu. Jadi dari 5 bola lampu itu kita mengambil secara acak, random, ya. Kemudian diukur. Misalkan terambil bola lampu pertama, waktu hidupnya adalah 30 jam. Bola lampu kedua diacak lagi, mungkin di sini tanpa pengembalian karena jumlahnya besar.
Jadi di sini peluangnya sama. Peluang terambil setiap bola lampu itu sama karena produksi dari suatu pabrik itu dianggap eh, populasinya besar. Sehingga di sini terambil satu bola lampu pertama tanpa pengembalian, kemudian diambil lagi bola lampu kedua tanpa pengembalian, bola lampu ketiga sampai bola lampu kelima itu dapat diasumsikan terambil dengan peluang yang sama. Misalkan peluangnya adalah 1/n, ya. Maka semuanya terambil 1/n. Nah, kemudian bola lampu kedua diukur lagi waktu hidup. Misalkan waktu hidup 50 jam. Begitu juga bola lampu ketiga, bola lampu keempat, bola lampu kelima. Jadi kita mengambil sampel dari suatu populasi di mana pengambilan sampelnya itu acak. Nah, jadi dari sifat sampel tadi, kita tahu bahwa anggota-anggota sampel itu memiliki peluang yang sama. Atau dengan kata lain, dia memiliki distribusi yang sama. Yang kedua, pengambilannya secara acak, jadi antara bola lampu ke-1 dan bola lampu kedua itu tidak saling mempengaruhi, ya. Jadi waktu hidup bola lampu kedua itu tidak dipengaruhi oleh bola lampu pertama, gitu ya. Sehingga antara bola lampu kedua dan ke-1, ketiga, keempat, kelima itu saling bebas. Sehingga di sini sifat dari sampel acak, dia bersifat memiliki distribusi yang sama untuk setiap sampelnya. Yang kedua, setiap sampel itu memiliki sifat saling bebas. Sehingga kita definisikan untuk sampel acak, X1, Xn dikatakan sampel acak berukuran N dari populasi dengan fungsi peluang Fx. Jadi fungsi peluangnya adalah Fx. Misalkan fungsi peluangnya itu berdistribusi normal, ya. Normal dengan mu dan sigma kuadrat diketahui. Maka kita bisa mencari peluang gabungan dari sampel acak ini, yaitu sama dengan, karena dia saling bebas, maka fungsi peluang gabungannya adalah perkalian dari masing-masing peluang dari sampel yang terambil tersebut, dari peubah tersebut, atau Fx1xn sama dengan Fx1 kali Fx2 kali Fxn. Nah, ini dari sifat saling bebas tadi. Yang kedua, dari sifat memiliki peluang yang sama, maka di sini terlihat bahwa peluang dari sampel acak ke-1 adalah Fx1, sampel acak kedua Fx2, sampel acak ke-n Fxn. Jadi masing-masing berdistribusi sama untuk suatu nilai X yang berbeda. Bisa jadi berbeda. Jadi ruang sampel atau sampel acak di sini bersifat bahwa setiap percobaannya saling bebas dan juga dia memiliki fungsi peluang, kepadatan peluang yang sama, yang disebut common population density function. Jadi fungsi peluang dari populasi yaitu sama semua. Sehingga di sini fungsi peluang gabungannya dapat ditulis seperti ini. Contoh, bola lampu ya diukur waktu hidupnya. Diasumsikan bahwa usia hidup dari bola lampu itu memiliki distribusi eksponensial. Jadi distribusi eksponensial itu seringkali dikaitkan dengan waktu hidup, ya. Di sini waktu hidup bola lampu atau baterai, ya, misalkan seperti itu. Jadi distribusi eksponensial dengan satu variabel dapat ditulis sebagai fx sama dengan e pangkat min x. Untuk x dari 0 sampai tak hingga. Jadi x itu waktu hidupnya. Dia 0 sampai
tak hingga. Misalkan diukur dalam tahun. Kemudian diambil sampel 2 buah. Jadi kita memiliki sampel acak, mengambil sampel secara acak dari himpunan bola lampu sebanyak 2. Maka kita peroleh fungsi peluang gabungannya sebagai perkalian dari masing-masing fungsi peluang untuk X1 dan X2, yaitu E pangkat min X1 kali E pangkat min X2. Ya. Untuk X1 0 sampai tak hingga, X2 juga 0 sampai tak hingga, atau diringkas menjadi E pangkat min dalam kurung X1 plus X2. Kemudian dari peluang gabungan tersebut, kita dapat mencari berapa peluang X1 plus X2 itu lebih kecil sama dengan suatu konstanta. Jadi kita dapat mengetahui berapa peluang waktu hidup X1 tambah X2. Misalkan kita di kamar itu ya perlu lampu kan ya. Kita membeli lampu 2. Ya, masing-masing waktu hidupnya itu berdistribusi eksponensial dari 2 lampu itu. Nah, berapa peluangnya? Kira-kira kamar kita itu tidak kegelapan gitu ya, karena kita memiliki cadangan 2 lampu. Ya. Jadi ini berapa peluang usia bola lampu itu lebih kecil sama dengan suatu konstanta. Nah, misalkan dalam suatu kos ya, kalian menyediakan 2 bola lampu, kemudian mungkin akan pindah kos atau apa, kalian sudah membeli 2 bola lampu ini kira-kira cukup nggak? Kira-kira sampai 6 bulan ke depan, misalkan 6 bulan diharapkan lulus ya, di kalian eh, menyiapkan 2 bola lampu itu kira-kira sampai lulus gitu. Jadi peluang X1 plus X2 lebih kecil sama dengan C, 0,5 tahun. Nah, di sini kalian dapat menghitung X1 plus X2 lebih kecil sama dengan C, berarti integral lipat 2 peluang gabungan dari X1, X2, dx1, dx2. Jadi untuk batas-batasnya, kan di sini X1 plus X2 sama dengan C ya. Jadi kalau begitu, X1 sama dengan C min X2 untuk batas atasnya. Batas bawahnya X1-nya 0, usia hidup bola lampunya. Jadi untuk X1-nya 0 sampai C min X2, dx2-nya 0 sampai C. Ini bisa digambarkan juga dalam sebuah bidang. Ini X1, ini X2. X1 sama dengan C min X2. Seperti ini ya. Dan seperti ini. Nah, jadi ini menyatakan luas daerah ya. Luas daerah dari daerah yang dibentuk oleh X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Kemudian X1 plus X2 lebih kecil sama dengan C. Seperti ini. Jadi ini batas-batasnya 0 sampai C min X2 dan X2-nya 0 sampai C. Kemudian misalkan C-nya 0,5 tahun. Maka substitusikan di sini 0,5 diperoleh 0,09. Jadi kira-kira peluangnya itu total dari waktu hidup 2 bola lampu sebesar 0,5 tahun atau kurang, maka peluangnya adalah 0,09. Ya, jadi kalian bisa menghitung peluang dari 2 bola lampu tersebut. Distribusi empirik. Misalkan di sini X1, X2, sampai Xn
Ini adalah sampel acak. Sampel acak itu bersifat distribusinya sama dan saling bebas. Sampel acak berukuran N yang masing-masing berdistribusi X berdistribusi Fx, di mana Fx itu fungsi peluang dan F besar X adalah fungsi kumulatifnya. Jadi untuk setiap ubah acak X dapat dicari fungsi peluang dan fungsi kumulatifnya. Misalkan W adalah sampel acak ke I, ya. Sampel acak ke I dari sampel acak tersebut, XI pada sampel acak tersebut yang bernilai kurang atau sama dengan X. Kita ingin melihat bahwa XI lebih kecil sama dengan X untuk setiap I itu dikatakan sukses, ya. Maka di sini W itu menyatakan banyak sukses dari N saling bebas, ya. Jadi di sini adalah suatu percobaan Bernoulli karena hanya ada dua hasil, ya. Kalau kejadian XI lebih kecil sama dengan X nilainya, maka dia dikatakan sukses, ya. Misalkan di sini eh, X-nya itu menyatakan waktu hidup. Misalkan waktu hidup itu lebih kecil sama dengan, atau gimana ya? Atau di sini waktu kelulusan misalkan, ya, bisa aja X-nya itu waktu kelulusan itu juga distribusi eksponensial. Misalkan waktu kelulusan kurang dari 4 tahun, ya, maka dikatakan ini sukses. Berarti kalau lebih besar dari 4 tahun itu sebaliknya, ya, gagal. Jadi ini kejadiannya itu sukses dan gagal sehingga percobaannya adalah percobaan Bernoulli. Nah, percobaan Bernoulli ini peluang suksesnya P adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Misalkan X-nya itu waktu kelulusan, ya. Jadi peluang waktu lulus lebih kecil sama dengan suatu nilai X. Nah, sehingga W tadi, ya, W itu mewakili peubah acak yang yang apa? W itu adalah peubah acak yang mewakili peluang sukses. Suksesnya dinyatakan seperti ini. Jadi W itu berdistribusi Bernoulli yang ditulis sebagai W N, P. Peluang sukses, peluang P-nya adalah F besar X, ya. F besar X di sini sama dengan P, ya. Karena P didefinisikan sebagai P itu sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X, maka ini adalah fungsi kumulatif dari X, ya. Jadi P itu sama dengan fungsi kumulatif dari X. Kemudian frekuensi relatif dari N percobaan sekarang. Frekuensi relatifnya adalah W per N. Jadi misalkan dari 10 mahasiswa atau satu angkatan ada 40, ya. 40 mahasiswa, peluang yang lulus lebih kecil dari 4 tahun misalkan ada 20, ya. Jadi peluang sukses berdasarkan amatan ini adalah 20 per 40. Kan? Jadi ini kita bisa menghitung W per N itu merupakan frekuensi relatif, ya. Frekuensi relatif dari hasil percobaan. Misalkan ini 20 per 40. Maka ini ditulis, kalau ini adalah fungsi kumulatif, maka ini sebagai Fnx. Jadi ini menyatakan fungsi kumulatif tapi dari amatan Fnx ini.
Kemudian di sini sifatnya fnx akan mendekati fx untuk n-nya cukup besar. Jadi fnx tadi yang berdasarkan percobaan ya, ini akan mendekati fx jika n-nya itu cukup besar. Nah, jadi di sini untuk fungsi kumulatif fx, maka dapat diperoleh juga fungsi kumulatif empirik atau fungsi kumulatif percobaan ya, berdasarkan data. Jadi kalau fx di sini berdasarkan asumsi distribusi, misalkan di sini asumsi distribusi itu X-nya diasumsikan berdistribusi eksponensial P ya. Tadi eksponensial P itu dinyatakan fx-nya itu seperti E pangkat min X per P ya. Itu di atas tadi sudah dijelaskan. E pangkat min X. Jadi fx itu E pangkat min X. Ya, E pangkat min X. Ini asumsi distribusi. Kita bisa menghitung F besar X, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan X. Berarti peluang Fx dx untuk X dari 0 sampai X-nya. Fx-nya adalah E pangkat min X. E pangkat min X, atau di sini E pangkat min T dt 0 sampai X. Kalian bisa menghitung. Integralnya adalah E pangkat min T dari 0 sampai X. E pangkat min X ya. Fungsi kumulatif dari distribusi. Sekarang dari percobaan. Itu dinamakan fnx. Dari percobaan, kalian bisa melihat bahwa dari 40 mahasiswa yang peluangnya lulus kurang dari 4 tahun, itu ada 20. Sehingga fnx-nya adalah proporsi sukses, yaitu 20, dibagi N, yaitu 40. Di sini hubungannya fnx akan mendekati fx untuk N menuju tak hingga. Sehingga di sini fnx-nya, fnx itu dari amatan ya, dari amatan, dapat ditulis seperti ini. Untuk X lebih kecil Y1 sama dengan 0 ya. Misalkan kita mempunyai data X1, X2, Xn. Ini adalah data kelulusan mahasiswa dari sampel acak sebesar N dengan peluang Fx. Kemudian misalkan Y1, Y2, Yn itu urutan dari data. Jadi X1, X2, Xn ini waktu lulus mahasiswa X1 itu 5 tahun, X2 3 tahun, X3 4 tahun. Ini tidak urut. Kemudian di sini diurutkan menjadi variabelnya Y1 sampai Yn. Sehingga di sini kita bisa menghitung fnx-nya untuk batas Y, untuk Y1 di bawah Y1 tidak ada. Misalkan paling kecilnya ini adalah 3 tahun lulus. Di bawah 3 tahun, 0 kan? Jadi fnx 0 untuk X lebih kecil, Y1. Untuk X dari YI sama dengan YI per 1, itu fnx-nya adalah I per N. Nah, jadi untuk X dari Y2 sampai Y3 atau Y1 sampai Y2, ya, yang lulus dari 3 sampai 3,5 tahun. Jadi Y1-nya 3 tahun, Y2-nya 3,5 tahun. Misalkan ada 2 mahasiswa, maka fnx-nya adalah 2 per
40. Begitu juga dari Y2 sampai Y3, dari 3,5 sampai 4 tahun. Yang lulus ada 4 mahasiswa. Jadi FNX-nya adalah 4/20. Dan seterusnya sampai YN. Untuk YN lebih kecil sama dengan X, itu sama dengan 1, yaitu yang lulus maksimal, artinya semua sudah lulus. Mungkin ada yang sampai 6 tahun misalkan, tapi semuanya sudah lulus, jadi FNX-nya sama dengan 1. Kita perhatikan pada contoh berikut. Ini data simulasi, ya, bukan data sesungguhnya, tapi disimulasikan untuk N sama dengan 10 dari distribusi pada contoh 232. Nah, ini dari distribusi dapat dicari fungsi kumulatifnya. Fungsi kumulatifnya adalah fx sama dengan 1 min dalam kurung 1 plus x pangkat min 2 untuk x lebih besar 0. Ini adalah nilai amatan XI dari 10. Jadi ini dari asumsi distribusi ya. Ini nilai amatan. Kemudian ini nilai yang sudah diurutkan dari amatan tersebut. Jadi paling rendah adalah 0,02 ini. Paling tinggi adalah 3,28. Ya, jadi kalian bisa menyatakan ini adalah Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Y10 ya. Nah, untuk setiap ini interval-interval ini bisa dihitung ada berapa kejadian. Misalkan dari 0,02 sampai 0,13 ada 2 misalkan ya. Jadi fungsi kumulatifnya bisa dicari di sini. Nah, fungsi kumulatifnya ini kalau digambarkan berupa fungsi tangga. Fungsi tangga seperti ini nilainya. F besar X, grafik dari 1 min dalam kurung 1 plus X pangkat min 2. Grafiknya, ini fungsi kontinu. Ini grafik dari fungsi kumulatifnya. Sedangkan yang titik-titik ini menyatakan nilai peluang atau nilai dari fungsi peluang atau fungsi kumulatif empiriknya. Jadi kalau dinyatakan di sini Fnx itu sama dengan 0 ya untuk X kurang dari 0,02. 0,02 ya. Fnx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0,02. Oh Y ini. Untuk X ya. Y-nya adalah batasnya. Yang kedua, kita lihat batas X-nya lebih besar sama dengan 0,02, lebih kecil 0,13. Ada berapa? Di sini ada 1 ya. Berarti di sini 1/10. Nah, berikutnya lagi X-nya pada batas lebih besar sama dengan 0,13, lebih kecil dari 0,22. Ini juga 1/10. Dan seterusnya, kalian bisa mencari terakhir itu X-nya lebih besar sama dengan 3,28. Ada 1/10 juga. Jadi pada batas kiri itu lebih kecil sama dengan batas kanan lebih kecil. Jadi kalau digambarkan, Fx-nya itu, misalkan ini 1/10, ya, kumulatif kan, ini 2/10, ya, dan seterusnya, ini 1, ya. Jadi intervalnya 0, 0,02, 0,13,
0,22 dan seterusnya sampai 3,28. X lebih kecil 0,02 itu 0. Lalu X lebih besar sama dengan 0,02 sampai 0,13 itu 1/10. Jadi ini full, di sini kosong ya, karena lebih kecil. Kemudian berikutnya 0,13 sampai 0,22, di sini full, di sini kosong. Dan seterusnya sampai kalian memperoleh di sini 1 ya. Jadi di sebelah kanan itu kosong. Ini kalau digambarkan, bisa kalian lihat di sini ya, pada titik-titik ini. Jadi yang fungsi tangga ini menyatakan grafik dari fnx. Grafiknya berupa kayak ini fungsinya fungsi tangga, grafiknya ya seperti ini gitu ya. Fungsi yang tidak kontinu. Grafiknya berupa apa? Grafik yang tidak kontinu. Itu adalah fungsi berdasarkan data ya. Berdasarkan data disebut dengan empirik, distribusi empirik. Nah, distribusi empirik ini seringkali kita gunakan ya, karena kita tidak, maksudnya tidak tahu ya, asumsi ini berdistribusi apa. Ya. Distribusi empirik ini kita menggambar dari data saja. Grafik fungsi kumulatifnya seperti ini ya. Misalkan grafiknya seperti ini, kita bisa mengetahui, oh ini mendekati distribusi eksponensial ya, karena melengkung begini. Atau mungkin lagi grafiknya itu seperti ini ya, seperti S gitu. Oh ini fungsi kumulatif distribusi normal. Sehingga dari fungsi kumulatif ini kita bisa menduga bahwa obat acak tersebut memiliki suatu distribusi tertentu. Ya. Walaupun pertama-tama kita mengambil sampel acaknya itu, kita tidak mengasumsikan apa-apa. Nah, kita bisa menduga bentuknya seperti ini. Distribusinya apa? Chi-square atau normal. Ya, nanti akan diduga dengan uji-uji tertentu. Salah satunya uji Kolmogorov, ya, atau uji Spearman. Ya, ini untuk menduga kemiripan dengan distribusi eh, yang ada, distribusi yang sudah kita pelajari. Itu juga di sini ya. Kita bisa mencari rataan dari data, variansi dari data, ini bisa kita duga. Kemudian salah satu cara selain distribusi empirik, kita juga bisa menggambar histogram. Nah, histogram ini juga nanti kita lihat mirip bentuk apa. Ya. Kalau tadi fungsi distribusi maksimalnya 1, kalau histogram, misalkan nanti kalian memiliki data, digambar histogramnya. Seperti ini misalkan histogramnya. Nah, kalian miripkan ini distribusi apa ya yang bell shape begini, yang simetrik begini. Oh, mungkin distribusinya berdistribusi normal. Data-data nilai siswa, data-data yang lain mungkin berdistribusi normal ya. Dilihat dari bentuk kemiripan histogramnya dengan bentuk distribusi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini nanti berguna untuk data yang kita miliki itu, yang tidak tahu distribusinya apa, nanti
gambar berupa histogram atau fungsi empirik, fungsi kumulatif, itu kita miripkan dengan distribusi yang ada. Nah, ini untuk menggambar histogram seperti ini. Menggunakan frekuensi relatif ya untuk menggambar histogram. Misalkan ini data dari lifetime lagi, data waktu hidup dalam bulan dari suatu electrical part ya, mungkin benda-benda elektrik. Kemudian diukur waktu hidupnya 40. Misalkan kita gunakan K memiliki 9 interval. Masing-masing di sini dicari ya minimum maksimumnya, kemudian dibagi menjadi 9 interval, masing-masing panjangnya 50. Lalu digambarkan dibentuk distribusi frekuensi seperti ini. Ada frekuensi, kemudian frekuensi per N, dan ini tinggi histogramnya. Lalu digambarkan histogramnya. Ya, kalau digambarkan histogramnya di sini terlihat ini tinggi, makin lama makin menurun ya. Grafiknya seperti ini. Ini histogram yang dari data yang batang ini grafiknya, lalu dicocokkan dengan distribusi apa yang bentuk histogramnya seperti ini. Oh, ternyata bentuk distribusi eksponensial. Jadi bentuk distribusi eksponensial dengan bentuk histogram ini kita eh, kita cocokkan gitu ya, sehingga nanti kita memiliki dugaan dari distribusi lifetime atau waktu hidup dari electrical part ini. Jadi distribusinya bukan distribusi normal, tapi distribusi eksponensial karena nah ini kita memperoleh grafik dari datanya seperti ini, seperti bentuk distribusi eksponensial. Distribusi eksponensialnya itu bentuknya adalah 1/100 E pangkat min X per 100. Grafiknya seperti di atas tadi. Kemudian fungsi kumulatifnya diperoleh 1 min E pangkat min X per 100 untuk X dari 0 sampai K hingga. Kita bisa menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 50. Nah, ini peluangnya bisa dicari F50. F50 adalah 0,393. Jadi kalau menggunakan menghitung peluang X lebih kecil 50, itu menggunakan integral dari Fx. Namun kalau kita sudah mempunyai fungsi kumulatif, maka langsung disubstitusikan F50. Karena fungsi kumulatif ini dari integral fungsi peluang. Ya. Definisi dari fungsi kumulatif. F, X lebih kecil sama dengan 50 itu kan definisi dari F50. Ya. Jadi langsung disubstitusikan F50 1 min E pangkat min setengah 0,393. Sekarang peluang X dari 50 sampai 100. Berarti peluang fungsi kumulatif bisa digunakan di sini menjadi F100 min F50. Di sini. Ya, kita ingat integral dan anti turunan. Ya. Ini anti turunan dan ini fungsi integralnya. Jadi menggunakan teorema dasar kalkulus ya di sini. Nilai dari integral pada suatu interval itu adalah anti turunan pada titik ujung kanan dikurangi anti turunan pada titik ujung kiri. Dan seterusnya kita bisa menghitung peluang-peluang yang lain.
Nah, ini digabungkan ya, digabungkan untuk interval-interval. Tadi ada 9 interval, selebar intervalnya 50, dan peluangnya dari distribusi eksponensial, dan dari amatan bisa dicari. Observe ini artinya pada interval 0 sampai 50 ini ada berapa banyak dibagi dengan N. Nah, jadi menggunakan distribusi frekuensi, tadi ini adalah frekuensi dibagi N, FI per N, diperoleh 0,375, dan seterusnya. Dan ini kumulatif probabilities, kumulatifnya sama dengan 1, kalau ini setiap peluangnya, ini kumulatifnya. Kita bisa mencari sampling errornya. Jadi selisih dari amatan dan asumsi distribusi ini berapa selisihnya, lebarnya. Itu eh, menjadi sampling error. Kalau N-nya semakin banyak, maka ini juga selisihnya itu akan semakin kecil. Akan sangat dekat dengan distribusi yang sesungguhnya. Misalkan di sini amatan 1 eksponensialnya ini. Nah, ini bisa terlihat selisihnya itu apakah besar atau kecil. Kalau selisihnya jauh, mungkin bukan distribusi eksponensial. Tapi kalau selisihnya itu kecil, 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 antara pasangan-pasangan ini, maka kita dapat menduga bahwa benar bahwa distribusinya itu berupa distribusi eksponensial untuk waktu hidup. Ya, mungkin sudah selesai di sini bab 4. Ya, kalian bisa melihat untuk soal-soal. Tunggu sebentar ya.
Ya, untuk nomor 9 ya. Di sini diberikan coba acak X1, X2. Kemudian X1 bernilai 1, 2, 3. X2 juga 1, 2, 3. Masing-masing peluang gabungannya diberikan pada tabel berikut. Yang A, tentukan marginal dari X1 dan X2. Nah, kalian bisa menghitung marginal dari X1. Di sini ada 3 ya. F1 1, F1 2, dan F1 3. Itu merupakan jumlah baris. Misalkan F1 1 itu adalah 1/12 tambah 1/6. Itu 3/12 atau 1/4. F1 2 itu 1/9 plus 1/5, 14/45. F1 3 jumlah baris yang ketiga. Kemudian marginal dari Fx2 itu F21 jumlah kolom ke-1, F22 jumlah kolom kedua, F23 jumlah kolom ketiga. Jadi diperoleh marginal dari X1 dan X2. Apakah X1 dan X2 saling bebas? Ya, kalian harus meneliti untuk setiap nilai FKP gabungan, apakah merupakan perkalian dari marginalnya. Sebagai contoh, FKP gabungannya 1/12. Apakah perkalian dari F11 kali F21? Kita lihat, F11 itu 1/4, F21 itu 5/36. 1/4 kali 5/36 itu berapa? 5/sekian. Apakah sama dengan 1/12? Ya, kalau tidak, berarti dia tidak saling bebas. Yang ketiga, tentukan peluang X1 lebih kecil sama dengan 2. Nah, jadi ini peluang marginal ya. Karena diskrit, maka peluang X1 lebih kecil sama dengan 2, itu sama dengan peluang X1 sama dengan 1 plus peluang X1 sama dengan 2. Nah, ini peluang marginal. X11 ini 1/4 plus 14/45. Tentukan peluang X1 lebih kecil sama dengan X2. Kalian bisa melihat X1 lebih kecil sama dengan X2. Di sini sama dengan, ya, yang sama dengan itu peluang 11, 22, 33. Itu yang sama dengan. Yang lebih kecil peluang 12, peluang 23, peluang 13. Jadi jumlah dari semua ini. Kalian bisa lihat pada FKP gabungan, kemudian dijumlahkan, maka diperoleh peluang X1 lebih kecil sama dengan X3. Tentukan peluang bersyarat Fx2 bersyarat X1 dan Fx1 bersyarat X2. Ya, ini ditabelkan. Karena X2 itu ada 3 nilai, berarti di sini untuk Fx2 bersyarat X1 itu ada Fx2 bersyarat X1-nya 1, dan ini ada F11, F2 bersyarat 1, F2 bersyarat, F3 bersyarat 1. Kemudian di sini Fx2 bersyarat 2. Ini juga ada 3. Lalu Fx2 bersyarat 3. Ini juga ada 3. Ya, dibuat tabel ini. Misalkan F11 itu F1 bersyarat 1. Itu kan berarti FKP gabungan yaitu 1/12 dibagi FKP marginal F1 bersyarat 1 itu adalah 1/4. Dan bisa menghitung menjadi 1/3. Ini bisa kalian hitung. Ini untuk yang diskrit. Kalau dalam tabelnya itu lengkap, kalian bisa menghitung fungsi peluang gabungan,
atau fungsi peluang marginal dan sebagainya, peluang bersyaratnya bisa diperoleh. Ini juga nomor 10, itu juga diskrit, pengambilan kartu dari setumpuk kartu tanpa pengembalian, dan ini dengan pengembalian. Nomor 12, ini untuk distribusi kontinu. Fx1, X2 didefinisikan seperti berikut. Jadi ini fungsi kumulatif gabungan X1, X2 sama dengan sekian untuk X1, X2 sekian, 0 untuk X1, X2 sekian, 1 lainnya. Apakah Fx1, X2 bivariat, kumulatif bivariat? Ya, ciri-ciri kumulatif bivariat, fungsi kumulatif itu maksimalnya 1 dan minimumnya 0 ya. Apakah ini dipenuhi oleh fungsi kumulatif ini? Kalian bisa mengecek teorema 422 apakah dipenuhi sifat-sifat kumulatif bivariatnya. Nomor 14, misalkan waktu hidup gabungan, jadi ada partikel di sini waktu hidup gabungan dari 2 variabel, dinyatakan dalam fxy sama dengan E pangkat min X plus Y. Untuk X 0 sampai tak hingga, Y-nya 0 sampai tak hingga. Dan 0 untuk lainnya. Tentukan marginal dari F1X, F2Y. Kalian bisa menghitung F1X adalah integral Fxy dy. Jadi diperoleh dalam fungsi X. F2Y adalah integral Fxy dx. Jadi diperoleh fungsi Y. Join CDF Fxy. Fungsi kumulatif gabungannya bisa dicari, yaitu Fxy itu adalah peluang ya di sini. Peluang untuk X lebih kecil sama dengan X, Y lebih kecil sama dengan Y. Sehingga ini menjadi integral lipat 2 dari FKP gabungan untuk dx dy, dx-nya 0 sampai X, Y-nya 0 sampai Y. Ya, kalian bisa mengintegralkan lebih dahulu terhadap X. Kemudian substitusikan nilai X-nya. Mungkin ini variabelnya dibedakan ya. Bisa ST, di sini S, ini T, DS, DT ya. Nah, ini menjadi integral 0 sampai Y min E pangkat min S plus T untuk S-nya dari 0 sampai X dt. Menjadi integral 0 sampai Y min E pangkat min X plus T plus, berarti min plus ya, E pangkat min T dt. Jadi ini substitusi variabelnya X sama dengan S, Y sama dengan T, dt ya. Nah, baru ini diintegralkan lagi terhadap dt, ini menjadi plus ya, E pangkat min X plus T, ini diintegralkan terhadap dt, min E pangkat min T. T-nya dari 0 sampai Y. Diperoleh E pangkat min X plus Y
min E pangkat min Y minus T-nya 0, berarti E pangkat min X min 1. Ini adalah fungsi kumulatif gabungan dari XY. Sekarang peluang X lebih besar 2. Nah, peluang X lebih besar 2, kalian bisa menghitung menggunakan FKP marginal dari X. F1X dx 2 sampai tak hingga. Ya. Atau di sini sama dengan 1 min integral 0 sampai 2 F1X dx. Ya. Jadi kebalikannya kan total peluang adalah 1. X lebih kecil dari Y, ini integral lipat 2 dari FKP gabungan dx dy. Untuk X-nya dari 0 sampai Y, ya, X-nya 0 sampai Y, Y-nya 0 sampai tak hingga. Ini juga kalian gambarkan dulu daerah integrasinya di sini untuk memudahkan batas-batas integrasi. X lebih kecil Y, Y lebih besar dari X, itu ada di daerah kanan ya. X plus Y lebih besar 2, ini juga kalian gambarkan daerah integrasinya, apakah X dan Y saling bebas. Kalian bisa menyelidiki untuk saling bebasnya, sifat-sifat saling bebasnya. Ini masih peluang. Coba kalian kerjakan nomor 20 yang bagian B ya. B dan D coba. Kira-kira 10 menit.
Yuk, bisa kita cari ya di sini. Fungsi kumulatif gabungan fxy itu definisinya adalah peluang ubah acak X lebih kecil sama dengan suatu nilai X dan ubah acak Y lebih kecil sama dengan suatu nilai Y. Maka ini adalah integral lipat 2 dari fxy dx dy ya. Variabel dan batasnya sama ya. Untuk Y-nya di sini untuk X-nya itu dari 0 sampai Y. Y-nya batasnya adalah X, X-nya batasnya adalah 0, batas bawah. Jadi Y-nya dari 0 sampai 1. Kalian bisa substitusikan. Teroleh di sini hmm, sorry ya, kok malah mau hitung ini sih. Bukan mau hitung seperti ini, sorry. Ini adalah definisi untuk FKP gabungan, lalu peluang bersyarat, sini FY bersyarat X itu sama dengan FKP gabungan dibagi dengan FKP marginal. Ya, FKP marginalnya kalian bisa hitung dulu integral dari 8xy dy, ya. Y-nya itu dari X sampai 1. Berarti ini menjadi 4x Y kuadrat. Y-nya dari X sampai 1
menjadi 4x pangkat 3 min 4x. Ya, jadi ini f y bersyarat x itu sama dengan 8xy per 4x pangkat 3 min 4x, ya. Nah, ini menjadi 2y per x kuadrat min 1. Kok ada y? Oh iya, peluang bersyaratnya. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencari fx bersyarat y. Lalu kalian bisa mencari peluang x lebih kecil sama dengan 0,5 bersyarat y lebih kecil, y sama dengan 0,75. Jadi kalian mencari ini dulu, lalu diintegralkan untuk mencari peluang ini. Kalian bisa mencoba untuk soal-soal yang lain, ya, yang tidak terlalu susah, dan ini ada bentuk histogram, ya. Oke, mungkin ini sebagai latihan atau PR yang dikumpulkan, yaitu nomor 21, 24, 29, ya. 3 soal, ya. Jadi dikumpulkan boleh dikumpulkan di PC dulu, lalu ditaruh di ruang Ibu, ya. Oke, Ibu akhiri dulu untuk pertemuan ini. Maaf Bu, Ya, gimana? untuk tugasnya dikumpulkan soft copy atau hard copy Bu? Tugasnya ditulis di kertas aja, ya. Ditulis di kertas lalu kumpul langsung. Ya, ya. Oke, ya. Ibu akhiri. Maaf, Oke, untuk tengkatnya kapan? kertasnya boleh folio. Kertasnya portfolio. Untuk tengkat pengumpulannya Bu? Sebelum pertemuan berikutnya. Jadi misalkan ini hari Kamis, ya, maksimal hari Rabu, ya. Ibu. Bukan di meja Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.